Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dasep Marco. Saya di sini akan menjelaskan tentang linear programming dengan metode dualitas dari mata kuliah riset operasi. Kita mulai. Dalam pemodelan pemrograman linear, konsep pertama dalam dualitas disebut primal, sedangkan yang kedua disebut dual. Bentuk dual merupakan kebalikan dari bentuk primal. Sini ada tabel masalah primal atau dual, masalah dual atau primal. Seperti ini. Dalil-dalil dualitas. Jika primal memaksimalkan F sama dengan Cx dengan kendala Ax kurang dari sama dengan B, maka dualnya meminim G sama dengan By dengan kendala Ay lebih dari sama dengan C. Dalil 1. Jika X penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, maka F X kurang dari sama dengan G X. Dalil 2. Jika XO penyelesaian visible masalah primal, YO penyelesaian visible masalah dual, dan CX O sama dengan BYO, maka XO adalah penyelesaian optimal masalah primal dan YO penyelesaian optimal masalah dual. Ini berarti F max sama dengan G min. Kita lanjut. Dalil 3, dari sepasang soal dual, jika salah satu penyelesaian optimal, maka pasangan juga mempunyai nilai optimal yang sama. Dalil 4, jika masalah primal dan dual telah mencapai optimum, maka jika select variabel SK pada primal lebih dari 0, maka variabel K pada dual bernilai 0. Jika EK pada primal lebih dari 0, maka select variabel K pada dual bernilai 0. Dan ini berarti kendala K pada dual berbentuk persamaan. Contoh soal. Masalah primal, minimalkan F sama dengan 40x1 ditambah 12x2 ditambah 40x3 dengan kendala 2x1 ditambah x2 plus x3 lebih dari sama dengan 20. 4x1 ditambah x2 ditambah x3 lebih dari sama dengan 30. x1, x2, x3 lebih dari sama dengan 0. Tentukan masalah dualnya, selesaikan masalah dualnya, dan selesaikan masalah primalnya. Kita lanjut. Penyelesaian langkah pertama, mengubah ke bentuk standar. Persoalan di atas sudah terbentuk standar. Langkah 2, menentukan masalah dualnya. Maksimalkan G sama dengan 20Y1 ditambah 30Y2. 20Y1 ditambah 30Y2 itu berasal dari nilai kanan dari fungsi kendala. Nilai kanan dari fungsi kendala berubah menjadi nilai fungsi tujuan pada dual. Dan 2Y1 ditambah 4Y2 kurang dari sama dengan 40. Itu berasal dari sini. 2x1 plus 4x1 berubah menjadi 2y1 ditambah 4y2 kurang dari sama dengan 40. 40 ini berasal dari fungsi tujuan dari sini. Dan seterusnya ini. Langkah 3, mencari penyelesaian optimal dari salah satu masalah. Dapat melalui primal terlebih dahulu atau dual terlebih dahulu atau primal terlebih dahulu. Pada kasus ini disesuaikan melalui dual terlebih dahulu. Fungsi dan kendala dalam bentuk awal di primal ditranspos atau diputar dalam bentuk dual. Karena variabelnya berjumlah 2, maka dapat disesuaikan dengan metode grafik. Tetapi jika variabel lebih dari 2, penyelesaian menggunakan simplex. Kita lanjut. Penyelesaian masalah dual. Kendala pertama,
2Y1 plus 4Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 10. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 20. Seperti di grafik ini ya. Kendala 2, Y1 plus Y2 sama dengan 12. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 12. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 12. Kendala ketiga, Y1 plus Y2 sama dengan 40. Jika Y1 sama dengan 0, maka Y2 sama dengan 40. Jika Y2 sama dengan 0, maka Y1 sama dengan 40. Seperti ini di grafiknya. 10, 20, 12, 12, ini 40 ke 40. Lanjut. Titik A berada di 0,0. Ya, ini di 0,0. 20Y1 ditambah 30Y2. 20 dikali 0 plus 30 dikali 0. 0 itu dari sini ya. Di titik A sama dengan 0 hasilnya. Titik B 0,10. Titik B ini 0,10. 20Y1 ditambah 30Y2. 20 dikali 0 plus 30 dikali 10 sama dengan 300. Untuk titik C, perpotongan garis 1 dan 2. Di sini 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. Y1 ditambah 2Y2 sama dengan 12. Kita menyelesaikan dengan masalah substitusi ya. Dikali 1, ini dikali 2. 40 dikali 1 sama dengan 40. Dan 12 dikali 1 sama dengan 24. Kita coret 2Y1. 4 kurangi 2 sama dengan 2. Dan 40 dikurangi 24 sama dengan 16. Kita dapatkan 2Y2 sama dengan 16. 16 dibagi 2 sama dengan 8. Y2 nya sama dengan 8. Terus kita masukkan 2Y1 ditambah 4Y2 sama dengan 40. 2Y1 ditambah 4 dikali 8 sama dengan 40. Y1 sama dengan 4. 20 Y1 ditambah 30 Y2. Kita tadi sudah mengetahui Y1 dan Y2 nya. 20 dikali 4 ditambah 30 dikali 8 sama dengan 320. Titik D berada di sini. 20 Y1 ditambah 30 Y2. 20 dikali 12 ditambah 30 dikali 0 sama dengan 240. Langkah 4, mencari penyelesaian masalah primal dengan menggunakan dalil 4. 2Y1 ditambah 4Y2 ditambah S1 sama dengan 40. 2Y1 nya kita sudah temukan, 2 dikali 4 ditambah 4 dikali 8 ditambah S1 sama dengan 40. 2 dikali 4 sama dengan 8. 4 dikali 8 32 sama dengan 40. Tambah S1 sama dengan 40. 8 ditambah 2 sama dengan 40. Kita pindah ruang ke sini. Jadi 40 dikurangi 40 sama dengan 0. S1 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 ditambah S2 sama dengan 12. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Kita pindahkan ruasnya jadi negatif. Jadi dikurangi 12 dikurangi 12 sama dengan 0. 2 sama dengan 0. Y1 ditambah Y2 ditambah S3 sama dengan 40. 4 ditambah 8 sama dengan 12. Dipindah ruang ke sini jadi 40 dikurangi 12 sama dengan 28.
maka didapatkan nilai S1 sama dengan 0, S2 sama dengan 0, dan S3 sama dengan 28. Karena nilai S3 lebih dari 0, maka nilai X3 sama dengan 0. Selanjutnya mencari nilai X1 dan X2. Karena Y1 sama dengan 4 dan Y2 sama dengan 8 lebih besar dari 0, maka kendala 1 dan kendala 2 pada primal berbentuk persamaan. Sehingga 2X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 ditambah X3 sama dengan 30. Persamaan di atas kembali ke bentuk persamaan awal. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 4X1 ditambah X2 sama dengan 30. X1 sama dengan 5. 2X1 ditambah X2 sama dengan 20. 2 dikali 5 ditambah X2 sama dengan 20. X2 sama dengan 10. X1, X2 sama dengan 5, 10. F sama dengan 40X1 ditambah 12X2 ditambah 40X3. 40 dikali 5 dari sini, dari X1, dan X2 nya sama dengan 10. 12 dikali 10 ditambah 40 dikali 0. Jadi 40 dikali 5 200. 12 dikali 10 120. 40 dikali 0 sama dengan 0. Jadi sama dengan 320. Sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.